Untuk mengatasi persoalan polusi udara yang mencemari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, pemerintah berencana menerapkan kebijakan 4-in-1 dalam penggunaan kendaraan pribadi roda 4 di sejumlah ruas jalan raya. Namun kebijakan ini dinilai tidak akan efektif mengurangi polusi udara dan justru mengulangi kebijakan 3-in-1 yang pernah diterapkan di Jakarta. Mobilitas tinggi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi tengah menjadi sorotan pemerintah. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada 2022 terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Hal ini pun dianggap menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di wilayah Jakarta. Berdasarkan laporan inventarisasi emisi pencemar udara DKI Jakarta tahun 2020, penyumbang emisi terbesar dari sektor transportasi yakni 44%, industri energi 33%, perumahan 14%, dan kegiatan komersial di gedung 1%. Untuk mengurangi emisi yang dihasilkan kendaraan pribadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya Senin 14 Agustus 2023 di Jakarta mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, salah satunya dengan menerapkan kebijakan 4-in-1. Di kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Terkait rencana penerapan 4-in-1, peneliti Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga, Rabu 16 Agustus 2023 menilai hal tersebut tidak akan efektif mengurangi polusi udara di ibu kota. Selain sulit diterapkan, kebijakan serupa yakni 3-in-1 yang pernah diterapkan di Jakarta terbukti tidak berhasil menekan angka emisi. Ia menilai kebijakan ganjil genap yang saat ini telah diterapkan bisa lebih efektif, tetapi skalanya perlu diperluas, tidak hanya di Jakarta, namun juga Jabodetabek. Ganjil genap kalau dilaksanakan secara meluas seluruh wilayah Jabodetabek, gitu kan, berlaku untuk semua kendaraan, baik itu mobil atau motor, ya. Bahkan juga berlaku untuk mobil yang motor yang ber-BBM fosil maupun listrik. Secara teori akan ada hanya 50% kendaraan yang beraktivitas, gitu kan. Kenapa sekarang masih banyak yang bocor ya? Karena penerapan di lapangannya kan yang tidak tepat. Artinya banyak masyarakat juga, selain masyarakat juga banyak yang mengganti punya plat nomor 2, misalnya double gitu kan. Tetapi secara teknis itu kebijakan paling mudah ya, yang bisa kita terapkan dalam jangka pendek. Selain membatasi jumlah kendaraan pribadi, kebijakan bekerja dari rumah atau WFH dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa sekolah juga harus diterapkan, mengingat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya masuk dalam kategori berbahaya. Sementara, untuk penanganan jangka panjang, Nirwono menilai pemerintah bisa mempertimbangkan melakukan transisi dari pembangkit listrik tenaga fosil menjadi pembangkit listrik ramah lingkungan. Upaya lain dengan mengurangi penggunaan batu bara di kawasan industri. Melansir situs pemantau kualitas udara IQR, indeks kualitas udara di Jakarta pada Rabu 16 Agustus pukul 13.00 berada pada angka 163 atau masuk kategori tidak sehat. Kandungan PM2,5 diketahui mencapai angka 79,2 mikrometer atau 15,8 kali lebih tinggi dari batas aman WHO sebesar 0 hingga 5 mikrometer.